Hai Anika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas gaming peripheral yang sangat limited edition dari Razer. Dan buat kalian penyuka Pokemon atau yang masih main game Pokemon, bergembiralah dan perkenalkan ini adalah Razer TWS Pokemon Edition. Razer ini termasuk gaming peripheral yang suka bikin produk yang aneh-aneh ya. Saya pernah lihat di Omdiar itu ada sepatu yang mereknya Razer juga. Terus saya juga udah pernah ngebahas sebuah masker dari Razer ya, yang banyak yang komen, wah nafasnya berarti sekarang 240 fps. Terus Mbak Selin kemarin juga udah ngebahas Razer Hello Kitty. Dulu saya pernah bahas Razer Kitty. Dan sekarang kita akan ngebahas Razer Pokemon Pikachu Edition yang sebenarnya bukan barang baru, tapi dapetnya ini susah banget. Ini aja saya pinjem dari Mas Rodi dari Pems Channel. Jadi terima kasih banyak udah minjemin Razer Pikachu Limited Editionnya ini. Dan di boxnya ini Razer sampai rela ya untuk mengeluarkan ciri khas warnanya. Karena Razer itu kan ciri khasnya, ini contohnya adalah Razer Hammerhead ya. Jadi ciri khasnya Razer itu kayak hitam dan juga hijau, dua warna itu aja. Ini warna hijaunya di limited editionnya hilang. Jadi warna Razernya gak ada. Diganti dengan warna ciri khasnya Pikachu yaitu warna kuning. Terus kalau untuk selling pointnya, walaupun dia limited edition, tentu TWS-nya juga harus bagus lah ya, karena ini kan bikinan Razer. Reputasi Razer ditaruh di sini, apalagi dia udah gandeng kartun ternama seperti Pokemon. Jadi pertama dia ada ultra low latency, yang kalau saya lihat di websitenya sih katanya low latency-nya ini 60 millisecond. Sebenarnya nggak ultra low banget, karena saya lihat banyak TWS yang lebih murah dari harga Razer ini, dia bisa klaim sampai 40 millisecond dengan gaming mode-nya. Terus juga ada water resistant design ya. Dia nggak ada kayak sertifikasi IP berapa, tapi nanti coba kita lihat apakah ada IP ratingnya. Terus juga dia pakai custom tune 13 mm driver. Yang sebenarnya sama ya dengan Razer Hammerhead yang pernah kita bahas juga. Jadi dia pakai custom tune 13 mm driver karena memang Razer Pikachu Limited Edition ini juga mengadopsi dari Razer Hammerhead. Tapi Razer Hammerhead itu kan banyak yang ada Razer Hammerhead True X, True Wireless, Quartz yang warnanya pink itu juga ada. Jadi coba kita lihat apakah dia bakalan beda secara kualitas mic-nya. Nanti kita coba dan kita coba compare dengan Razer Hammerhead True X yang saya punya. Terus di bagian sisi sini ada selling point juga yang nggak ada di depannya tadi, ada Bluetooth versi 5.0. Oh beda ya. Kalau ini dia pakai Bluetooth versi 5.2. Kalau yang Pikachu ini dia pakai 5.0. Lebih baru sih Razer Hammerhead True X ini, atau kita setkan seperti ini aja lah. Dan kalau yang Razer Hammerhead True Wireless X ini dia punya mobile app customization. Kalau yang di Pikachu Limited Edition nggak ada ya, dia cuman ada touch enable and voice assistant compatible. Oke, sekarang kita coba lihat boxnya dulu, karena untuk barang-barang limited edition ini ya kita bisa amati boxnya karena dia bakalan beda gitu. Dan di sini ada kayak gambar TWS-nya, di bagian belakang ini ada Pikachu-nya, terus juga ada Unique Pikachu Voice Prompt. Oh, jadi kalau misalkan dibuka seharusnya sih dia akan bunyi Pikachu gitu ya. Terus dia juga pakai portable Type C. Oh, ini maksudnya charging case-nya dia pakai desainnya ala-ala bola Pokemon. Terus kalau misalkan kalian pengen versi lain dari Razer juga ada Razer. Kalau kita lihat dari gambarnya sih ini seharusnya keyboardnya Razer Ornata tapi dikasih elemen Pikachu Limited Edition. Terus juga kalau mouse-nya ini Dead Adder. Kalau untuk mousepadnya ini kayaknya versi Goliath ya. Jadi kalau misalkan kalian suka Pokemon dan Pokemon yang kalian paling suka adalah Pikachu, ya kalian bisa menambahkan lah si Pikachu Limited Edition ini di setup kalian. Kalau saya jujur nggak terlalu suka Pikachu ya, karena itu kayak terlalu mainstream banget. Yang saya suka itu adalah Charizard ya. Saya paling suka Pokemon itu Charizard, dan dulu saya juga masih sering main game Pokemon. Sekarang papanya Mbak Selin itu juga masih main Pokemon ya. Om Kevin itu masih main Pokemon. Kalau saya sekarang karena udah nggak punya waktu ya, jadi saya jarang untuk main Pokemon dan WFH juga. Nanti saya cari Pokemon di luar tapi dapatnya malah Omicron kan, ya malah susah. Oke, sekarang langsung aja kita unboxing. Kalau dari boxnya juga beda ya. Kalau misalkan si Razer Hammerhead ini tinggal ditarik ke atas saja. Kalau ini ada kayak semacam experience unboxing yang berbeda. Wih, kayak kuetar ya jatuhnya ya. Terus di dalamnya ini ada box merah. Nah, kalau merah ini ciri khasnya bola Pokemon. Dan di sini ada tulisannya Razer dan Pokemon Asia. Jadi dia bekerja sama dengan Pokemon Asia. Wih, boxnya aja kayak gini loh ya. Jadi boxnya ini juga ala-ala bola Pokemon. Kalau misalkan bola Pokemon itu bulat, ini dibikin kotak. Tapi charging case-nya sih harusnya kotak ya.
Terus di bagian belakang ini ada, ini ada copyrightnya Nintendo mulai dari 1997. Di bagian sini nggak ada apa-apa, bawah nggak ada apa-apa. Oke, ini di bagian sini ya. Ini juga ada kayak semacam banyak bola Pokemon di sini. Ya, jadi experience unboxing kalau barang-barang limited edition itu memang biasanya bakal dibedakan. Oke, sekarang kita coba buka. Search, widih, gila. Jadi ini adalah bola Pokemonnya ya. Terus di sini dia dikasih strap. Mungkin kalau misalkan kalian lagi mau cari Pokemon pakai TWS ini ditaruh di strap di tas gitu ya, biar nggak hilang. Karena kalau hilang gimana nangkep Pokemonnya ya, karena bola Pokemonnya ada di sini. Tapi saya mau ulangi lagi ya, bukanya ini kayak feelnya itu enak banget gitu, kayak buka perhiasan. Set, langsung disambut dengan bola Pokemonnya. Wih, coba kita lihat di dalamnya sini apakah ada paket pembeliannya yang lain. Seharusnya ada sih ya, harusnya ada kabel dan teman-temannya. Nah seperti ini. Dan di bagian dalamnya ada buku panduan dan juga ada kabel. Nah kabel Type C, kalau kabelnya sih masih ciri khasnya Razer ya. Type A dengan warna hijau seperti ini. Kalau misalkan dibikin kuning menurut saya akan lebih special edition lagi sih ya. Jadi biar lebih match gitu. Ini Type A to Type C, terus juga ada welcome card ciri khasnya Razer, tapi ini versi warna kuning dengan ada Pikachu-nya di sini. Emang ciri khasnya Pikachu itu kayak Pika kayak gitu ya. Tapi apakah anak Gen Z sekarang itu masih nonton Pokemon ya? Kalau masih kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus di sini juga ada buku panduan yang juga ada elemennya Pika seperti ini. Oke. Sekarang kita coba buka lagi untuk si TWS-nya. Wah, jadi kira-kira seperti ini ya untuk charging case-nya si Razer Pikachu Limited Edition ini. Dia pakai ball-nya itu yang sayangnya yang mainstream sih. Ya, orang-orang bakalan taunya yang versi merah putih seperti ini, kayak bendera Indonesia. Cuman sebenarnya untuk Pokemon Ball itu yang saya ingat ya, ada banyak. Kalau nggak salah ada 10, cuman yang saya ingat itu ada Heavy Ball, terus ada Master Ball, ada Net Ball, terus saya lupa lagi. Buat yang masih ingat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Coba kita buka ya, ini bukanya kayak gimana, apakah langsung diangkat atau dipencet sebentar. Ternyata bukanya diangkat kayak gini ya, saya kirain bakalan dipencet gitu. Terus juga ada, bentar, kayak ada suaranya ya. Kayak di boxnya tadi katanya kan ada Pika Voice Prompt. Jadi entah kalian bisa dengar atau enggak karena suaranya kecil banget. Saya buka ya. Ya jadi ada voice promptnya Pikachu kayak gitu. Terus juga ada indikatornya yang nyala-nyala seperti ini kalau misalkan kita buka. Terus warna TWS-nya ciri khasnya Thundernya Pikachu sih ya. Jadi warna kuning. Dan kalau secara desain TWS-nya sih ya dia mirip sih ya dengan Razer Hammerhead. Sebentar, saya coba buka dulu untuk Razer Hammerhead-nya, terus kita coba bandingkan. Jadi kalau Razer Hammerhead itu desainnya seperti ini. Kalau Pikachu Limited Edition, iya mirip sih ya. Cuman Pikachu ini kayak lebih gede aja untuk ear tips-nya. Nah kalau yang True Wireless X ini lebih kecil. Terus di bagian sininya kalau Razer ya ada logonya Razer. Kalau ini ada Pikachu yang kayaknya lagi galau ya, karena dia nggak mau ngadep kamera terus duduk kayak gitu. Dan bedanya kalau si Razer Hammerhead True Wireless X ini dia nyala ya logo Razernya ini. Tuh. Tapi kalau misalkan Pikachu ini nggak nyala, sayangnya di situ ya. Jadi kalau misalkan dia dinyalakan terus paling nggak buntutnya aja lah. Jadi biar lebih kerasa Thunderbird-nya menurut saya akan lebih special edition lagi. Cuman kita bahas case-nya dulu ya, karena saya lebih tertarik untuk bahas case-nya. Case-nya ini kayak lebih dipegang itu enak gitu, walaupun bulat seperti ini tapi dia dikasih kayak semacam nggak bulat seperti bulatnya Pokeball yang benar-benar bulat, ini nggak. Jadi di bagian sininya diratain biar bisa dia berdiri ya. Jadi kalau misalkan dibikin bulat nanti dia jadinya kalau bahasa Jawa orang bilangnya gelundung ya. Kalau gelundung nanti susah dicari. Terus dia magnetnya ini juga lumayan kuat, jadi kalau misalkan saya tutup tuh dia langsung rapat gitu. Solid karena biasanya penyakitnya charging case-nya TWS itu ada di bagian tutup yang kurang solid, tapi ini kayak nggak ada masalah. Terus desainnya itu juga rapi banget. Di bagian belakang ini ada tulisannya Razer Pokemon Asia sama seperti di packagingnya tadi. Terus di bagian belakangnya sini juga ada port untuk Type C. Terus kalau di bagian dalamnya nggak kosong ya, jadi dia nggak bisa dibuat nyimpan Pokemon, nyimpan TWS aja yang bisa. Di sini juga ada serial number. Oke sih, udah sih ya untuk charging case-nya ini enak banget. Dipegang itu rasa Pokeball-nya kerasa ya, walaupun saya nggak pernah megang Pokeball yang asli, tapi ini kayak kalau orang lihat itu kayak, kelihatan mahalnya itu kelihatan gitu.
Terus kalau misalkan ini kita timbang, kalau misalkan kita mau bawa itu bobotnya lumayan berat ya untuk sebuah charging case yang nggak terlalu besar dimensinya, jadi dia ada di 94,6 gram. Kalau untuk TWS-nya sendiri coba kita tes dulu untuk yang Razer Hammerhead True Wireless X ini dia ada di 4,9 gram, sedangkan untuk yang Pikachu Edition ini dia ada di 4,9 gram. Sama dong. Bentar. Ini tadi 4,8 gram. Oh sama ya. Ini 4,8 gram. Tapi kok secara dimensi kayaknya gede Pikachu ya tuh. Jadi kalau kalian lihat nih versi Pikachu ini kayak lebih gede gitu ear tipsnya yang bagian sini. Terus kalau misal dia dibungkus. Sorry. Ini kalau misalkan ear tipsnya saya lepas ya. Tuh ya. Ini bakalan sama nih harusnya nih. Oh nggak beda sih ya. Kalau ini charging case-nya magnetiknya ada di bawah. Kalau yang Pikachu ini dia ada di samping seperti ini. Cuman kalau secara ukuran ear tips sebenarnya sama, cuman dia dibikin lagi lah. Jadi kayak semacam dikasih ear tips lagi untuk noise cancelling di bagian sini. Jadi kalau misal udah dikonekin Bluetooth ya, dia langsung ada suara sama kayak kita buka charging case-nya tadi. Jadi Pikachu. Jadi kayak bukan hanya bikin packaging, bukan hanya bikin Pokeball aja, tapi secara apa ya? Secara driver, secara ekosistem juga dikasih voice prompt Pikachu juga. Oke, sekarang kita cobain dulu untuk kualitas suaranya ya. Kita coba pakai lagu yang jedak-jeduk dulu. Terus kita coba move ke lagu yang lebih balance. Oke, jadi untuk kualitas suaranya ini kalau misalkan kalian gunakan untuk main game seharusnya enak ya. Karena suaranya itu balance, bassnya memang lebih dominan tapi nggak terlalu menutupi elemen frekuensi yang lain. Jadi mid dan juga high-nya itu nggak terlalu ketutup. Dan untuk suara treble-nya juga lebih gerasa. Sebentar, jangan pilih lagi. Jadi untuk separasi frekuensi antara mid, low, dan high itu terdengar cukup jelas. Tapi kalau misalkan kalian orang yang suka bass boosted, di mana bassnya itu lebih powerful dibanding frekuensi yang lainnya, menurut saya kurang cocok. Memang dia ngebass tapi kurang gimana gitu kalau misalkan kalian suka bass. Sekarang saya coba untuk putar lagu yang lebih vokal aja ya, Ardhito Pramono coba. Ya, jadi kalau untuk lagu akustik yang suaranya vokal, dia vokalnya lebih keluar sih ya. Kalau saya pakai TWS ini, saya bakalan sering dengerin lagu pop, apalagi yang saya paling suka tuh sekarang. Pokoknya sih tak salih benernya gitu. Ajarkan kamu lah, saya nggak tahu artinya siapa, tapi saya lagi suka lagu itu walaupun nggak lagi galau ya, karena enak aja. Sekarang kita cobain untuk main game ya, karena kan dia diklaim itu punya ultra low latency sampai 60 millisecond. Tapi seharusnya sih kalau masih pakai Bluetooth, ya bakalan delay sih ya. Bentar. Ya, jadi masih delay ya kalau dibandingkan dengan TWS Gaming yang harganya di bawah 1 juta dengan gaming mode. Ini masih lumayan sih ya delaynya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikut dengarkan, ini saya tempelkan ke mic terus saya pencet. Nah. Jadi delaynya itu lumayan tuh. Kalau menurut saya ini kayaknya lebih dari 60 millisecond, tapi ya karena saya nggak punya alat untuk mengukur berapa millisecondnya ya kita ikutin Razer aja yang katanya diklaim sampai 60 millisecond. Dan sekarang yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari TWS Pikachu Limited Edition. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk telepon, lawan bicara kalian kira-kira mendengarkannya bakalan seperti ini. Apakah suaranya enak? Kalian bisa tulis di kolom komentar karena saya nggak bisa denger ya. Cuman kalau untuk versi limited edition ini biasanya ya kayaknya suaranya bakalan sama dengan True Wireless X. Cuman kalau misalkan beda atau lebih oke, ya kalian bisa tulis di kolom komentar. BTW ini sekarang di bagian belakang itu ada AC. Sekarang saya coba juga apakah dia ada mic noise cancelling. Jadi saya coba untuk keyboardan di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan suara aslinya ini dekat mikrofon saya seperti ini. Dan kalau misalkan kalian dengarkan pakai mic-nya si TWS Pikachu Limited Edition seperti ini. Jadi apakah dia bisa memblokir background noise? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan ternyata walaupun di boxnya tadi nggak ada klaim kalau dia ada mobile app, kalau misalkan kita masuk ke Razer True Wireless app, dia terdeteksi ya dan warnanya pun juga beda. Jadi di sini juga aplikasinya ini juga Razer Pokemon Asia Edition. Terus kalau berarti tadi yang kalian dengarkan delay itu berarti gaming mode-nya belum saya aktifkan ya. Habis ini kita coba lagi. Terus untuk perintah-perintah tab-nya itu kita juga bisa ganti ya di sini ya. Kalau misalkan kita mau masuk ke gaming mode, tinggal hold aja 2 second. Terus kalau misalkan single press itu untuk telepon, untuk play and pause, hold 2 second itu untuk Siri. Ya kayak gini, jadi kalian bisa gonta-ganti nih. Istilahnya kalau misalkan keyboardnya Razer Ornata kalian bisa ganti-ganti makronya. Nah TWS-nya untuk tab-tabnya atau gesturnya juga bisa kalian ganti. Dan di bagian equalizer-nya ini dia juga ada kayak semacam profile, default, enhance bass, dan juga treble boost. Cuman kalau telinga saya
suka yang karakternya itu balance. Jadi kalau saya sih sukanya default, cuman kalau misalkan kalian ngerasa bassnya itu kurang mantep, tinggal di enhance bass aja. Cuman ya itu tadi ya, karena saya nggak suka bassnya menutupi suara lain. Jadi kalau saya suka default, cuman kalau kalian sukanya treble boost, tinggal diklik aja yang treble boost. Sekarang kita cobain untuk gaming mode-nya ya. Tadi kan lumayan delay dan menurut saya itu tadi nggak 60 millisecond. Tapi sekarang kita coba kalau misalkan gaming mode-nya aktif. Sebentar, saya dengerin dulu habis itu kalian ya. Ya ini lebih cepat sih ya dibandingkan yang tadi ya. Sebentar, ini kalau kalian mau dengerin juga. Wah, kalau gaming mode ya masih ada delay sih ya. Tapi nggak begitu kerasa seperti yang tadi ya. Dan kalau misalkan kalian nggak mau buka app-nya, tinggal di hold aja 2 second untuk masuk ke gaming mode. Dan kalau udah masuk ke gaming mode, tinggal hold lagi 2 second kalau misalkan nggak mau lagi masuk ke gaming mode. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga sedikit hands-on dari Razer Pokemon Asia Pikachu Limited Edition kali ini. Ya menurut saya ini buat siapa? Kalau yang spesialnya buat siapa sih? Ya menurut saya buat orang yang suka Pokemon ya. Buat ayahnya Mbak Selin cocok ya, karena ayahnya Mbak Selin Om Kevin ya. Om Kevin itu masih suka main Pokemon, jadi semangat Om ya. Semoga dapat Pokemon yang rare. Nah ini nanti saya coba negokan ke Mas Rodi ya. Biasanya sih dikasih ya. Kalau harus dikasih ya, Mas Rodi dikasih ke ayah. Dan kalau untuk kualitasnya sih sebenarnya hampir mirip-mirip dengan Razer Hammerhead True Wireless X ini. Cuman di bagian Pikachu Edition ini ada kayak semacam ear tips tambahan. Dan memang dia dipakainya tuh kayak lebih soft gitu ya, lebih empuk di telinga. Cuman kalau kalian carinya itu cuman suaranya aja terus juga fitur-fitur yang hampir mirip dengan Razer Pikachu Edition ini, ya kalau saya pribadi sih bakalan milih Hammerhead True Wireless X karena harganya lebih murah. Ini harganya saya lihat tadi sekitar banyak yang jual sekitar 1,1 sampai 1,5. Nah, untuk si Razer Pikachu Edition ini ada yang jual 2,5 sampai 3,7. Jadi karena memang ini barang limited edition, terus juga banyak fansnya Pokemon. Jadi menurut saya segmentasinya kalau untuk orang-orang kolektor, apalagi orang yang fans beratnya Pokemon ya, kalau menurut saya hobi itu gak ada namanya hobi yang mahal. Karena kalau misalkan orang udah hobi, biasanya ya berapapun dibeli gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Budi and see you on the next video. Bye-bye. Ki, kok diedit itu sih kayak? Kan mau nggak nih? Sisi Ki. Yo, iya. Loro.